Mona kayaknya hari ini lagi seneng banget nyanyi-nyanyi terus. Aku seneng hari ini. Lihat ya, aku pakai baju bunga-bunga. Cantik kan? Iya lu, cantik banget. Tumben. Bajunya bagus banget. Tapi baju kamu mah emang bagus ya kalau pakai. Iya dong. Karena kan kita mau datang untuk ibadah sama Tuhan Yesus, harus pakai baju yang rapi. Iya ya, kita harus rapi, sopan, ya kan? Yuk sapa adik-adik dulu. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Mona, hari ini kamu mau sebutin siapa? Aku Cencen mana ya? Cencen. Aku mau sebut Yakobus. Ada gak nih? Yakobus ibadah gak nih? Vio ada gak Vio? Terus aku mau sebut William. William pasti ibadah nih hari ini, ya kan? Tapi anak-anak di sini mah semua rajin ibadah loh. Semuanya gembira, sukacita kalau ibadah. Bener gak? Bener dong, harus sukacita. Ya udah, yuk. Sekarang tunggu apa lagi? Kita ibadah yuk. Aku juga pakaiannya udah keren kan? Keren Iya, keren dong. Iyalah, mau ibadah sama Tuhan Yesus. Ya udah, adik-adik kita ibadah ya. Ingat, jangan lupa untuk duduk yang manis. Apalagi? Dengerin firman Tuhan, fokus. Nah, jangan keluyuran, jangan makan-makan. Semua harus hormat sama Tuhan Yesus. Oke. Dah adik-adik. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Bye. Bye. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik King's Kids. Shalom. Kurang semangat nih. Adik-adik ingat kan apa yang kita pelajari minggu lalu? Shalom itu artinya damai sejahtera. Kalau kita ketemu sama orang dan kita bilang shalom, artinya kita mendoakan supaya hidup orang itu penuh damai sejahtera. Kita ulang sekali lagi ya. Shalom adik-adik King's Kids. Wih, mantap.
Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wah, gak terasa sekarang udah akhir bulan Mei. Kok rasanya cepet banget ya? Waktu sepertinya berjalan sangat cepat. Tapi aku gak mau buang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Aku akan memakai waktu-waktu untuk selalu jadi berkat. Hari-hariku harus dipenuhi oleh Roh Kudus, karena aku selalu rindu dan berharap sama Tuhan. Jadi pingin menyembah Tuhan nih. Kamu juga pasti rindu kan untuk menyembah Tuhan? Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan dengan sepenuh hati ya. Kita resapi setiap kata-katanya biar penyembahan kita jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan disenangkan karena penyembahan kita. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Mulia, mulia bagianlah domba.
yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas semua yang Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan, Kau yang termulia Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang atas semua yang di bumi. Adik-adik tahu nggak? Aku itu suka banget memuji dan menyembah Tuhan. Aku merasa dipeluk sama Tuhan saat aku memuji dan menyembah Tuhan. Jiwaku rasanya terpuaskan. Yuk kita memuji Tuhan dan menyembah namanya. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Yang udah siap untuk Tuhan, yuk pakai berdiri kita nyanyi lagu ini dari awal ya. Aku anak raja, dan kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, dan kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
treasure. I'll praise you, Lord, forever. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yes, betul. Semua anak-anak di King's Kids adalah anak raja. Seneng deh bisa menyembah Tuhan, menyanyi, menari. Ada sukacita, damai sejahtera, rasanya mau menari terus. Eits, ada kabar baik nih. King's Kids membuka kesempatan buat adik-adik yang mau tampil, bisa kasih nih penampilan terbaik adik-adik untuk memuliakan Tuhan. Penampilan apa aja nih Kak? Penampilannya bisa membaca Alkitab, menari, menyanyi dan menyembah Tuhan, berdoa. Apa aja deh, asalkan hati adik-adik sungguh-sungguh. Kalau adik-adik rindu, kita semua pasti bisa. Nanti, hasil performance yang dipilih oleh Kak Lucy akan ditampilkan di ibadah King's Kids selanjutnya. Siapa yang mau? Bisa langsung hubungin Kak Lucy ya di nomor di bawah ini. Nah, sekarang salah satu anak dari kerajaan sorga sudah siap nih mempersembahkan satu pujian untuk kita semua. Yeay, kasih tepuk tangan dong adik-adik. Nah, semuanya ikut menyanyi ya. Lord, you're more than anything.
percaya Tuhan selalu melindungi kita. Nah, seperti firman Tuhan berikut ini di dalam Mazmur 91 dalam perlindungan Tuhan. Nanti teman-teman sama-sama membacanya ya, dan jangan lupa mengamininya sehingga terjadi dalam kehidupan kita semua. Yuk membaca Mazmur 91 bersama Kak Daniel. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita sekarang ini tinggal di negara Indonesia. Nah, kita juga mau berdoa buat Indonesia supaya negara kita dipulihkan. Yuk kita sama-sama berdoa bersama Kak Daniel. Tuhan Yesus, sehati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Engkau berkati Tuhan dari pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Engkau berkati, beri mereka hikmat Tuhan dalam memimpin negara kami. Dan juga kami berdoa untuk virus COVID-19 Tuhan. Engkau sertai Tuhan, biarlah virus itu bisa segera terbebas dari negara kami Tuhan. Engkau beri kami kekuatan, biar kami luput dari virus itu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang sedang melawan virus itu Tuhan. Beri mereka kesehatan dan kekuatan juga Tuhan untuk melawan virus itu. Biarlah kami semua
bisa terbebas dan luput dari virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Jangan ada yang ngobrol, apalagi sambil tiduran. Nah, teman-teman, nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lisha. Nah, ingat tidak teman-teman, di minggu pertama sampai ke 4 kita belajar percaya tanpa melihat, lalu menjadi saksi Yesus, lalu rumahku di surga. Sekarang kita mau merangkum tentang jalan ke surga. Wah, jalan ke surga lewat mana ya? Penasaran gak teman-teman? Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, adik-adik semua, hari ini ada yang spesial nih. Kakak ditemenin siapa nih? Ayo kamu perkenalkan diri. Halo adik-adik semua. Bukan adik-adik ya kakak? Iya bukan, orang kamu umurnya sama kayak teman-teman. Ya, harus panggilnya teman-teman ya, bukan adik-adik. Oke, ulang. Halo semuanya. Nah, aku Joni. Joni. Hehehe. Nah, hari ini kakak ditemenin sama si Joni. Joni mau ngapain sih di sini, Joni? Aku hari ini mau menemani kakak Lisha. Karena kakak Lisha mau memberitakan firman Tuhan. Nah, sekarang aku mau temenin kakak, boleh ya kak? Boleh nggak? Boleh, tapi Joni harus duduk yang rapi. Duduk yang manis juga ya. Oke? Iya? Oke, pinter Joninya ya. Nah, Joni, kakak mau tanya nih. Kalau sebelum memulai ibadah kita harus ngapain dulu nih? Ngapain ya kak? Aku bingung. Kita harus berdoa. Gimana berdoanya? Sikapnya gimana Joni? Oh iya, kalau mau berdoa sikapnya harus yang rapi teman-teman. Gimana? Kita harus lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita akan berdoa dulu ya teman-teman. Oke teman-teman semua, adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum memulai ibadah. Ayo kita tutup mata kita, lipat tangan kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul lagi Tuhan bersama keluarga dan bisa beribadah lagi Tuhan. Nah Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang baik untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sekarang kami mau memulai untuk ibadah kita mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah adik-adik semua bisa mendengarkan dengan baik dan menjadi rema bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Hore, ayo kak mulai ibadahnya yuk. Yuk cepet yuk, aku udah gak sabar. Gak boleh gitu ya, harus sabar. Oh iya, aku lupa terus ya. Ya, ayo teman-teman, kita semua duduk yang rapi. Ya, jangan lupa ambil Alkitabnya ya. Oke, ayo kita mulai kak. Oke, mari kita mulai ibadahnya ya. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Siapa yang udah siap mendengarkan? Semuanya udah siap ya? Joni udah siap belum? Udah kak, ayo kita dengerin firman Tuhan ya adik-adiknya. Bukan adik-adik ya, teman-teman ya. Oh iya, betul teman-teman ya. Teman-teman semua, yuk dengerin firman Tuhan. Dengerin kakak Lisha, oke? Oke. Nah, sekarang kakak mau menceritakan tentang jalan ke surga. Nah, di surga itu ada apa sih adik-adik? Ayo, sekarang kakak mau tanya, di surga ada apa? Ada makanan yang lezat nggak? Banyak.
ada bunga-bunga yang cantik nggak? Banyak. Tapi yang harus adik-adik tahu, yaitu di surga ada Tuhan Yesus. Siapa yang di sini mau ketemu Tuhan Yesus? Saya Kak, aku juga ikut. Aku ikut ke surga, boleh nggak? Boleh Joni. Emang siapa yang nggak mau ke surga? Ya nggak, kakak aja mau ke surga, masa Joni nggak mau? Iya, aku mau banget ke surga ketemu Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, kita dengerin yuk jalan ke surga itu gimana sih Kalisya? Iya, nanti kakak kasih tahu ya gimana caranya kita supaya bisa masuk ke surga. Karena tujuan kita adalah bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sebelumnya kakak mau inget-ingetin dulu nih. Di minggu-minggu lalu, di bulan-bulan lalu, kita baru aja merayakan hari kematian Tuhan Yesus di bulan lalu ya adik-adik. Nah, di bulan ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ingetin lagi nih. Tuhan Yesus itu disalibkan untuk apa? Untuk menembus dosa-dosa manusia. Iya, soalnya aku ini suka bandel ya kalau di rumah. Suka ambilin coklatnya Dede, suka ngomelin Mbak. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menghapus dosa-dosa kita yang kayak gitu-gitu adik-adik. Yang suka marah, yang suka bohong, karena itu adalah dosa. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya nggak Joni? Iya Kak, aku juga suka makanin coklatnya Dede. Hehehe. Nah, tuh kayak Joni masih suka nakal ya. Iya, si Joni nih ya masih suka bandel. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Gitu ya adik-adik. Nah, tapi pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup lagi. Nah, untuk apa sih Tuhan Yesus hidup lagi? Kan dia sudah meninggal untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Makanya dia bangkit lagi dan hidup di hari yang ketiga. Karena dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, kemudian adik-adik 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke mana? Ke surga. Itu adalah tujuan kita semua ya, untuk masuk ke surga dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah naik ke surga. Di surga Tuhan Yesus ngapain sih adik-adik ya? Di surga itu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa adik-adik? Ayo tebak dong. Untuk ngapain ya? Untuk menyediakan tempat tinggal untuk kita semua. Ayo, di sini siapa yang mau punya rumahnya gede banget? Siapa yang mau? Aku mau banget rumahku gede, banyak mainannya, mobil-mobilannya. Ya, ada coklatnya juga nggak Kak di rumah aku nanti di surga? Iya ada, kalau kamunya mau, tapi ada syaratnya adik-adik. Kalau mau rumahnya gede banget ya, terus banyak mainannya, pokoknya kamu suka deh, banyak coklat apa aja ada di rumah kamu nanti di surga gitu. Makanya Tuhan Yesus harus mempersiapkannya untuk kita semua, supaya saat kita nanti masuk surga kita bisa punya rumah. Nah, sekarang adik-adik, Tuhan Yesus berjanji kalau dia akan kembali lagi ke dunia untuk menjemput kita semuanya. Nah, kita itu harus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk bertemu Tuhan Yesus di surga adik-adik ya. Nah, nanti kita kalau udah sampai di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita akan punya rumah dan tinggal bersama-sama Tuhan Yesus. Siapa yang mau di sini? Kakak mau? Joni mau nggak? Mau banget, aku mau banget Kak. Ayo. Kok ayo? Gak bisa cepet-cepet kita mau ke surga. Kita harus belajar dulu menjadi manusia yang serupa dengan gambaran Allah.
Itu caranya adik-adik, supaya kita punya rumah di surga, bisa masuk surga, ketemu sama Tuhan yang kita sayangin. Ayo, di sini siapa yang mau ketemu Tuhan Yesus? Kakak mau banget nih ketemu Tuhan Yesus yang sayang sama kita juga sayang sama Tuhan. Rasanya rindu banget adik-adik. Ya nggak Joni? Iya Kak, aku juga mau ketemu Tuhan Yesus ya. Oke, nah gimana sih caranya adik-adik? Di sini kakak mau kasih tahu caranya. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Gak boleh ragu-ragu. Seperti cerita di awal minggu pertama pada bulan ini. Ingat gak tentang si Thomas yang dia gak percaya kalau tangan Tuhan Yesusnya udah bolong. Kita boleh gak kayak gitu? Gak boleh. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena dia adalah jalan menuju keselamatan. Itu adik-adik. Jadi kita yang pertama harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Betul, itu adalah kunci pertama. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa setiap hari, bersekutu manis dengan Tuhan Yesus supaya kita bisa mengenal pribadinya Tuhan Yesus. Kalau Joni sendiri, kamu rajin gak baca Alkitab? Rajin gak ya? Ya masih Senin Kamis sih Kak. Nah gak boleh kayak gitu, katanya mau masuk surga. Oh iya juga ya, aku jadi malu deh teman-teman. Aku mau rajin baca Alkitab hari ini. Oke, dimulai dari hari ini. Oke Kak, semuanya ayo kita baca Alkitab ya, supaya bisa masuk surga dan ketemu Tuhan Yesus. Nah betul, kita harus rajin-rajin baca firman Tuhan setiap hari. Nah, setelah kita baca firman Tuhan, bersekutu manis dengan Tuhan Yesus, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari, kita juga harus menjadi saksi Kristus. Nah, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga itu menitipkan pesan kepada kita adik-adik, yaitu untuk menjadikan seluruh bangsa ini adalah murid-murid Yesus. Sebelum kita menjadikan teman-teman kita murid Yesus, orang-orang terdekat kita murid Yesus, kita sendiri harus menjadi murid Tuhan Yesus yang terbaik. Betul, karena untuk menjadi contoh dari orang-orang sekitar kita. Kalau kitanya nakal, emang teman kita mau jadi baik? Nggak mau, pasti dia nyontoh juga kenakalan kita. Itu tidak baik adik-adik. Jadi kita dulu yang baik ya adik-adik. Kita harus menjadi murid-murid Yesus. Nah, murid-murid Yesus itu kayak gimana sih ciri-cirinya Kak? Yaitu punya buah-buah roh. Nah, buah roh apa aja nih adik-adik? Ayo sebutin. Ada apa aja? 9 ya. Nah, kita harus punya 9 buah roh itu di dalam diri kita. Makanya itu kita harus rajin-rajin banget belajar sama Tuhan Yesus, membaca Alkitab, memuji menyembah Tuhan Yesus, dengar-dengaran dengan orang tua ya. Tidak males-malesan, gak marah-marah, gak nakal, gak suka ambilin barang dede, gak suka ambilin barang koko atau cici. Gitu ya adik-adik. Nah yang ketiga adalah memikul salib seperti Tuhan Yesus, yaitu gimana tuh contohnya Juni? Hah, mikul salib berat gak ya? Sakit dong ya nanti ya, berat, titah-titah gitu kayak Tuhan Yesus. Aku takut, gak mau, takut Kak, takut. Nah kok takut sih, gak usah takut ya. Iya maksudnya ini adalah memikul salib seperti Tuhan Yesus, bukan yang beneran salib kayunya tahu. Kan berat ya, nanti pada kesakitan badannya. Yaitu kita harus bertanggung jawab. Nah, salibnya itu apa sih adik-adik? Salibnya adalah sifat-sifat kita yang masih jelek, yang masih kurang baik. Itu adalah salibnya kita sendiri-sendiri. Dan salibnya orang-orang itu berbeda-beda. Kayak kakak, kayak Joni, kayak teman-teman semua kita punya salibnya yang beda-beda. Dan itu adalah tanggung jawab masing-masing. Misalnya gimana sih Kak? Ya, contohnya gimana sih Kak? Ya nggak Joni? Nah kayak si Joni nih masih suka males baca Alkitab Senin Kamis ya Joni? Iya kadang Selasa Rabu deh. Nah masih jarang-jarang kan. Jadinya itulah yang harus kita ubah. Kita harus rajin
membaca Alkitab. Itu adalah salibnya si Joni. Karena Joni masih suka lupa, ya Joni ini pelupa orangnya. Nanti dia bilang mau baca Alkitab hari ini, terus dia lupa. Ya nggak Joni? Iya, aku suka lupa ini hari apa ya, tanggal berapa gitu. Ya padahal hari ini harusnya baca Alkitab, besok juga setiap hari harusnya baca Alkitab. Tapi aku suka lupa, suka males, udah keburu mau bobo, ngantuk tahu. Nah kayak gitu nggak bagus ya adik-adik. Kita harus rajin-rajin membaca Alkitab seperti itu. Ada juga yang suka marah-marah nih. Siapa ayo yang suka marah-marah? Sama Mbak, sama Papi Mami, sama Koko Cici, sama Dede. Kayak gitu-gitu harus kita tanggung jawabin adik-adik dengan memikul salib seperti Tuhan Yesus. Itu kita harus lawan. Kita harus nggak boleh marah-marah mulai hari ini. Nggak boleh malas baca Alkitab lagi mulai hari ini. Nggak boleh berbuat dosa yang lain-lainnya, nggak boleh mencuri, nggak boleh ambil barang teman gitu. Itu nggak boleh karena kita harus mencerminkan seperti anak-anak dan murid-murid Tuhan Yesus. Dengan kita sudah mengubah sifat-sifat kita menjadi baik, pasti orang-orang di sekitar kita akan melihat kita sebagai terang seperti terang Kristus. Itu adalah caranya adik-adik. Nah, gimana Joni? Udah siap belum mau mengikuti jalan Tuhan Yesus? Siap Kak, siap. 1, 2, siap. Kak, halo. Nah, jadi Joni gimana? Kamu berkomitmen gak untuk mengikuti jalan Tuhan Yesus? Joni akan melakukan apa? Oh, aku akan rajin baca Alkitab ya. Terus aku juga udah gak akan marah-marah lagi sama emak, sama mami papi. Bakal sayang mami papi juga ya. Ayo teman-teman, biar kita bisa cepat-cepat ketemu Tuhan Yesus ya. Kan aku kangen sama Tuhan Yesus ya, pengen ketemu, pengen bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Betul sekali. Nah kayak gitu adik-adik. Jadi kita semua harus berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus ya adik-adik. Sekarang ibadah kita sudah selesai, mari kita tutup ibadah kita ya. Mari semuanya sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kakak akan memimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, di mana kami belajar untuk mengikuti jalan-Mu ya Tuhan, untuk masuk ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan bertemu dengan-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami pada hari ini bisa mengubahkan kami semua untuk lebih berkomitmen mengikuti jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua adik-adik yang menonton ibadah online ini ya Tuhan. Berkati juga papa mamanya dan seluruh keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak Lisha, ibadahnya telah selesai. Dadah teman-teman semua, Joni mau pulang dulu ya. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa minggu depan.